Kisah teladan Nabi Muhammad, sang pemimpin dan pejuang Islam. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang kisah hidupnya patut dicontoh dan menjadi suri teladan bagi semua umat Islam. Beliau merupakan nabi dan rasul terakhir yang membawa syafaat bagi seluruh umat muslim di dunia. Sudah sepatutnya umat muslim mengetahui kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Inilah 5 kisah teladan Nabi Muhammad SAW. 1. Kisah 8 dirham. Salah satu dari sekian banyak kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang paling terkenal adalah kisah 8 dirham. Dalam kisah ini diceritakan Nabi Muhammad memperhatinkan baju yang dikenakannya sudah mulai lusuh dan usang. Baju tersebut merupakan satu-satunya baju yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membantu budak wanita yang kehilangan uang. Dengan berbekal rezeki uang sebanyak 8 dirham, Rasulullah berniat untuk membeli pakaian baru untuk dirinya sendiri. Beliau pun bergegas pergi menuju pasar. Di tengah perjalanan, Rasulullah teralihkan oleh seorang budak wanita yang menangis terseduh-seduh. Rasulullah SAW pun bertanya padanya dengan lemah lembut, "Apa yang terjadi padamu?" Kemudian budak wanita itu menjawab, "Ya Rasulullah, uang sebanyak 4 dirham yang diberikan oleh majikanku hilang. Uang tersebut akan aku gunakan untuk membeli berbagai kebutuhan mereka. Karenanya aku tidak berani kembali ke rumah." Dengan kemurahan hatinya, Rasulullah SAW memberikan 4 dirham yang beliau miliki kepada wanita tersebut. Kini uang Rasulullah hanya tinggal 4 dirham. Beliau pun bergegas kembali melanjutkan perjalanan untuk membeli pakaian yang diinginkannya. Rasulullah SAW menolong orang yang kelaparan. Sesampainya di pasar, Nabi Muhammad SAW mendengar ada seseorang yang memanggil dirinya dengan meminta tolong karena ia kelaparan dan tidak memiliki uang sama sekali. Lagi-lagi dengan kemuliaan hatinya, Rasulullah SAW memberikannya uang sebesar 2 dirham. Sisa uang Rasulullah tinggal 2 dirham. Beliau pun masuk ke pasar dan membeli baju seharga 2 dirham, sesuai dengan sisa uang yang dimilikinya. Setelahnya, Nabi Muhammad SAW tidak membuang waktu di pasar dan segera kembali menuju arah pulang. Rasulullah SAW memberikan pakaian kepada orang yang bertelanjang dada. Kemudian di tengah perjalanan, beliau mendengar seseorang yang tidak menggunakan pakaian atasan berteriak-teriak, "Siapapun yang memberikan aku pakaian, maka Allah SWT akan memberikannya pakaian dari surga." Nabi Muhammad SAW pun menghampirinya, lalu memberikannya pakaian seharga 2 dirham yang baru saja dibelinya. Rasulullah SAW pun pulang dengan tangan hampa, tanpa memiliki uang ataupun pakaian yang diinginkannya. Rasulullah SAW membantu budak wanita menemui majikannya. Kisah teladan Nabi Muhammad SAW tentang 8 dirham belum selesai sampai di situ. Di perjalanan pulang, beliau kembali bertemu dengan budak wanita yang menangis karena kehilangan uang tadi. Hamba saya tersebut tidak berani pulang ke rumah majikannya karena sudah terlambat. Nabi Muhammad SAW pun bersedia mengantarkan wanita tadi dan berkata akan membantunya berbicara dengan majikannya. Sesampainya di rumah majikannya, budak wanita tersebut, wanita Muhammad mengetuk pintu sembari mengucapkan salam. Selamanya yang pertama dan kedua tidak mendapatkan jawaban. Setelah mengetuk dan memberi salam 3 kali, barulah majikan wanita tersebut membukakan pintu. Majikan wanita tersebut sangat bahagia melihat Rasulullah SAW datang bertamu ke rumahnya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa budak wanita tersebut terlambat pulang karena suatu hal dan yang lainnya. Beliau juga berkata bahwa apabila majikannya ingin menghukum bukan wanita tadi, maka Nabi Muhammad SAW bersedia menggantikannya untuk menerima hukuman. Majikan budak wanita tersebut merasa tersentuh dengan kebaikan dan budi pekerti Rasulullah. Tanpa berpikir panjang, majikan budak wanita tadi bahkan membebaskannya tanpa syarat apapun. Mendengar hal tersebut, sang budak wanita merasa sangat bahagia dan bersyukur. Nabi Muhammad pun pulang dengan rasa senang.
Beliau bahkan tidak menyangka berkah dari uang 8 dirham yang dimilikinya bisa untuk mengatasi rasa takut seseorang, memberi makan orang kelaparan, memberi pakaian untuk yang dibutuhkan untuk membebaskan seorang budak. 2. Kisah pengemis Yahudi buta. Kisah lainnya yang juga termasuk ke dalam kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang banyak diceritakan adalah tentang pengemis Yahudi yang buta. Pengemis ini tinggal di sebuah pasar yang ada di kota Madinah. Selain mengemis, pengemis buta ini selalu berteriak menyuarakan rasa ketidaksukaannya terhadap Rasulullah SAW. Ia bahkan tak ragu mengucapkan sumpah serapah, mengetuk dan menghina Rasulullah SAW. Setiap hari ia mengejek dan mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang gila. Pengemis buta tidak sendirian. Pengemis buta ini tidak memiliki siapa-siapa. Tidak ada anggota keluarga yang mendampinginya selama ia mengemis di pasar, akan tetapi ia memiliki seseorang yang dengan setia dan sabar menyuapinya hingga makanannya habis. Tanpa menjawab sedikit pun, orang tersebut mendengarkan cacian dan hinaannya dilontarkan oleh orang buta untuk Nabi Muhammad. Pengemis buta ini merasa senang dengan bantuan yang diberikan oleh seseorang tersebut, meski ia tidak pernah mengetahui siapa sosok orang baik ini. Kedatangan Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa waktu kemudian, pengemis buta ini kehilangan sosok yang selalu menyuapinya. Orang tersebut sudah tidak pernah datang lagi. Tidak ada lagi orang yang dengan sukarela memberi makan pengemis buta tersebut. Suatu hari datanglah Abu Bakar As-Siddiq ke pasar Madinah untuk mendapati pengemis buta tersebut sedang berteriak dan menghina Nabi Muhammad. Amarah Abu Bakar memuncak, namun beliau masih bisa menahan diri untuk tidak merindik pengemis buta tersebut. Abu Bakar kemudian mulai menyuapi pengemis buta tersebut sambil menahan amarahnya. Mendengar Rasulullah dicaci dan dijelek-jelekkan, pengemis buta tersebut sadar bahwa orang yang menyuapinya bukanlah orang yang biasa datang. Aku yang biasanya menyuapimu, ujar Abu Bakar. Pengemis buta itu tidak percaya dan berkata bahwa orang yang biasa datang menyuapinya selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum menyuapinya, sehingga ia makan dengan sangat mudah dan tidak kesulitan. Mendengar ucapan pengemis tersebut, Abu Bakar tak kuasa menahan air matanya. Beliau pun menangis tersiak-siak dan mengakui bahwa beliau bukanlah orang yang biasa datang dan menyuapi pengemis tadi. Beliau juga mengatakan tak akan bisa bersikap selemah lembut orang tersebut. Pengemis buta sadar akan perilaku buruknya. Pengemis buta pun bertanya kepada Abu Bakar, kemana orang yang biasa datang menyuapinya? Abu Bakar menjawab, kalau orang tersebut sudah meninggal dunia. Beliau datang menggantikannya karena ingin meneruskan amalannya. Abu Bakar pun bercerita bahwa yang datang menyuapinya selama ini adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang selama ini dicaci, dihina dan direndahkan oleh pengemis tersebut di depan semua orang yang ada di pasar. Tergetun mendengar ucapan Abu Bakar, pengemis buta itu pun perlahan menyadari perilakunya kasar dan buruknya kepada Nabi Muhammad, orang yang selama ini telah membantunya dengan sabar dan ikhlas. Pengemis itu pun ikut menangis menyesali perbuatannya. Ia pun langsung mengutarakan niatnya untuk masuk Islam kepada Abu Bakar As-Siddiq dan mengucapkan 2 kalimat syahadat setelahnya. Sungguh kasih sayang dan sifat lemah lembut yang ditunjukkan dalam kisah teladan Nabi Muhammad ini dapat menyentuh hati setiap orang. 3. Kisah Nabi Muhammad yang tidak suka menyimpan harta. Kisah teladan para nabi dan rasul yang terakhir adalah tentang kisah Nabi Muhammad yang gemar bersedekah dan tidak suka menyimpan harta di rumahnya. Dalam cerita ini dikisahkan Nabi Muhammad sedang berada dalam kondisi kesehatan yang semakin menurun. Beliau bertanya kepada istrinya Aisyah mengenai uang yang pernah dititipkannya beberapa waktu yang lalu. Nabi Muhammad pun meminta Aisyah untuk membagikan uang tersebut untuk orang-orang yang membutuhkan, membelanjakannya di jalan Allah. Nabi Muhammad merasa malu sekali apabila sudah saatnya beliau dipanggil oleh Allah masih ada sisa harta yang disimpannya sendiri. Dari kisah ini dapat dilihat bahwa meskipun sedang dalam kondisi sakit, Nabi Muhammad SAW selalu memikirkan orang lain dan tidak ingin memakan hartanya sendiri. Sungguh kisah ini merupakan kisah yang patut menjadi suri teladan bagi semua umat muslim. Semua umat Nabi Muhammad perlu diingat bahwa di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Oleh sebabnya jangan sungkan dan ragu untuk memberikannya pada kaum duafa. Sedekah amalannya disukai oleh Rasulullah SAW. Dari ketika kisah Nabi Muhammad di atas terlihat bahwa Rasulullah merupakan orang yang gemar bersedekah. Ketika beliau hanya memiliki 8 dirham untuk membeli pakaian, beliau ikhlas memberikan uangnya bagi orang-orang yang membutuhkan.
Demikian pula ketika Rasulullah dihina dan dicemooh oleh seorang pengemis buta, beliau tetap memberikan sebagian rezeki yang dimilikinya dengan memberi makan pengemis tersebut, meskipun ia setiap hari dihina dirinya di depan orang-orang yang datang ke pasar. Di kisah terakhir, Nabi Muhammad merasa sakitnya masih memikirkan betapa meruginya beliau jika menghadap Allah dalam kondisi masih menyimpan harta di dalam rumahnya. Ini bisa menjadi pelajaran bagi umat muslim semua untuk berlomba-lomba melakukan sedekah. Bersedekah di masa sekarang sudah banyak tertentu oleh hadirnya lembaga amal zakat nasional. Semoga kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang juga masuk ke dalam kisah teladan Nabi dan Rasul populer di kalangan terdapat mengingatkan semangat umat muslim untuk terus meladeni sifat mulia Rasulullah SAW.